Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar bentar. Waalaikumsalam Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ini saya bersama teman-teman saya, mewakili kelompok 11, yaitu ingin mempresentasikan mengenai penelitian kurikulum dan kebijakan. Adapun saya dan teman-teman saya yaitu saya sebagai Herawati, kemudian ada Istiqomah, ada Wilda, dan ada Yuli. Selanjutnya, pokok bahasan. Pokok bahasan yang akan kita bahas pada kali ini yaitu yang pertama, ada pengertian penelitian kurikulum dan kebijakan. Kemudian selanjutnya setelah pengertian, kita akan menjelaskan mengenai bagaimana sih merumuskan masalah dalam penelitian kurikulum dan kebijakan itu. Selanjutnya, kita juga akan menjelaskan tujuan penelitian kurikulum dan kebijakan, dan yang terakhir yaitu metode dalam penelitian kurikulum dan kebijakan. Oke, selanjutnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu penelitian kurikulum dan kebijakan. Nah, sebenarnya pengertian penelitian kurikulum dan kebijakan itu yaitu di mana penelitian kurikulum ini dapat diartikan sebagai usaha pemecahan masalah yang didasarkan atas seperangkat atau rencana mengenai isi, bahan ajar, maupun cara pembelajaran yang digunakan untuk sebagai pedoman bagaimana aktivitas belajar mengajar sehingga tujuan-tujuan pendidikan ini akan tercapai. Selanjutnya, saya juga akan menjelaskan mengenai bagaimana sih merumuskan masalah dalam penelitian kurikulum dan kebijakan. Nah, sebelum saya lebih lanjut, sebenarnya bagaimana perumusan masalah itu ada beberapa kriteria. Yang pertama, perumusan masalah ini menunjukkan rumusan yang jelas dan tidak memiliki arti ganda. Kemudian, pernyataannya juga sebaiknya dalam bentuk kalimat pertanyaan atau tanda tanya. Selanjutnya, perumusan masalah juga dapat bervariasi tergantung bagaimana peneliti menggunakan metodenya. Selanjutnya, kemudian perumusan masalah juga harus secara tepat dinyatakan agar memungkinkan peneliti ini untuk memiliki fakta yang lebih unik. Selanjutnya, permasalahan itu juga mesti dapat dijawab dengan jelas. Berapapun jawabannya, kemungkinan yang akan diberikan. Kemudian, setiap jawaban dari permasalahan ini juga harus dapat diuji. Nah, bagaimana sih kita merumuskan masalah dalam penelitian kurikulum dan kebijakan? Adapun beberapa contoh yang saya tampilkan, yaitu pertama, bagaimanakah implementasi dari kurikulum 2013? Kan di sini kita ketahui bersama bahwa kurikulum 2013 merupakan kurikulum terbaru dari sistem pendidikan Indonesia. Nah, di sini kita menguji bagaimana persiapannya atau mengevaluasi dari kurikulum tersebut. Kemudian yang kedua, bagaimanakah kajian terhadap penerapan kurikulum 2006 yang berujung kepada urgensi perpindahan kepada kurikulum 2013. Nah, di sini juga kita dapat merumuskan masalah dari kurikulum yang sebelumnya sampai kurikulum yang terbaru. Bagaimana perpindahannya, bagaimana urgensinya adanya perpindahan tersebut. Oke, sekian materi yang saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Isti. Silahkan Isti. Baik, selanjutnya yaitu tujuan penelitian kurikulum dan kebijakan. Nah, tujuannya itu di sini ada tiga. Yang pertama, untuk menjelaskan implementasi kebijakan kurikulum pendidikan, untuk menjelaskan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat kebijakan kurikulum, kemudian untuk mengevaluasi keseluruhan dari adanya penerapan kurikulum terbaru. Nah, selanjutnya ada tahapan penelitian kurikulum.
Nah, tahapannya di sini yang pertama ada research problem, terus kemudian ada hipotesis atau question, kemudian ada definition, ada literatur review, sampel, instrumen, kemudian ada prosedur desain kurikulum, dan ada data analisis. Nah, kemudian selanjutnya ada metode penelitian. Nah, metode penelitian kebijakan ini ada beberapa di antaranya sintesa terfokus, analisis data sekunder, eksperimen lapangan, metode kualitatif, metode survei, penelitian kasus, analisis biaya, analisis keefektifan biaya, analisis kombinasi, penelitian tindakan, dan penelitian grounded. Nah, pada dasarnya metode penelitian kebijakan adalah sama dengan metode penelitian pada umumnya. Yang membedakan adalah dalam hal isu utamanya yaitu mengenai kebijakan yang berhubungan dengan sektor pendidikan. Alternatif metode pertama yang dapat digunakan oleh mahasiswa adalah metode deskriptif yang terdiri dari 3 jenis, yaitu deskriptif kuantitatif, kualitatif, dan deskriptif campuran. Nah, pemilihan jenis penelitian akan banyak ditentukan oleh formulasi dari rumusan masalahnya dan jenis data yang akan diperoleh. Data yang biasanya berupa data primer dapat beralih ke data sekunder. Nah, kemudian untuk slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh Yulistiatin. Terima kasih Isti. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pada dasarnya metode penelitian kebijakan adalah sama dengan metode penelitian pada umumnya. Yang membedakan adalah dalam hal isu utamanya, yaitu mengenai kebijakan yang berhubungan dengan sektor pendidikan. Alternatif metode pertama yang dapat digunakan oleh mahasiswa adalah metode deskriptif, yang terdiri dari 3 jenis, yaitu deskriptif kuantitatif, deskriptif kualitatif, dan deskriptif campuran. Pemilihan jenis penelitian akan banyak ditentukan oleh formulasi dari rumusan masalahnya dan jenis data yang akan diperoleh. Data yang biasanya berupa data primer dapat beralih ke data sekunder. Penelitian kebijakan diterapkan kurikulum 2013 merupakan lanjutan atas keberlangsungan kurikulum berbasis kompetensi atau KTSP yang dirintis pada tahun 2004. Pengembangan kurikulum 2013 mengedepankan strategi peningkatan pencapaian pendidikan untuk menyimbangkan kompetensi sikap atau attitude, keterampilan yaitu skill, dan pengetahuan itu knowledge. Pengukuran dilakukan dengan cara pendapat dan persepsi guru yang ditinjau berdasarkan siap dibagi atas 2 kategori dan penelitian tentang ada 2 di antaranya. 1. Penelitian untuk kebijakan berfungsi memberikan masukan dan fakta keseluruhan yang ada di lapangan, yaitu evidensi bagi perumusan kebijakan. Yang kedua, penelitian tentang kebijakan berfungsi memberikan rumusan kebijakan alternatif yang bersifat menguatkan alternatif dan yang lebih bersifat tajam menganalisis serta bersifat membina, memperbaiki, dan membangun kritis konstruktif. Mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kita mengenai penelitian kurikulum dan kebijakan. Terima kasih. Saatnya jam kedua.